Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa alihi adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa alihi adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa alihi adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dapat berkumpul dalam rangka melanjutkan majlis taklim kita. Rukun iman itu galonyo 6. Bertamu beriman dengan Allah. Kemudian yang kedua adalah beriman dengan para malaikat. Yang ketiga beriman dengan kitab-kitabnya. Yang keempat beriman kepada rasul-rasulnya. Yang kelima beriman dengan hari akhirat. Yang keenam beriman dengan qadar baik dan qadar jahat. Adapun malam ini disempurnakan dengan wa kamalul iman namanya. Ditutup dengan kamal. Kamalul iman, kesempurnaan iman tadi, yang 6 tadi disempurnakan lagi, ditutup dengan kamalul iman. Apa arti kamal iman? Kesempurnaan iman. Iman itu apa namanya? Apa definisinya? Iqrarun bil lisan. Itu namanya iman. Pengakuan dengan lidah bahwa Allah itu Tuhan dia. Pengakuan dengan lidah bahwa Tuhan itu, Allah itu Tuhan kita. Mengaku. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa kali sehari semalam? 5 kali sehari semalam. Di situ sembahyang subuh dewek yang 2 rakaat. Yang lain tu 4, ada 3, berarti 2 kali. Yang lain tu 2 kali tasyahud. 2 kali tasyahud, 2 kali berarti 2 kali 4, 8, 9 kali membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pada setiap hari, setiap malam. Sehari semalam 9 kali kita baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oleh karena itu, kalau orang kafir non Islam masuk masjid, kemudian dia masuk masjid nurut orang Islam, tidak bakal masuk Islam sebab ada dindingnya syahadat, ucap syahadat dulu. Kalau kita nak ikut agama dia tanpa dinding, laju masuk dalam gereja, kemudian ngikutnya apa dia langsung masuk. Tak ada, agama itu tidak ada dinding.
agama kita ada dinding. Harus mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah baru masuk. Oleh karena itu yang namanya iman iqrarun bil lisan. Pengakuan dengan lidah bahwa kita bertuhan dengan Allah, bernabikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma dua lah. Iman dengan Allah, Nabi Muhammad adalah nabi kita. Itu pengakuan syahadat. Makanya kalau orang kafir nak masuk Islam, ucap syahadat dulu. Setelah mengucap syahadat baru mandi. Mandi itu namanya mandi masuk Islam. Andai kata dia sudah berkeluarga. Kalau dia belum berkeluarga, bujangan, belum pernah mengeluarkan air mani, kata orang pakai, tak payah mandi lagi. Ucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berarti mandi itu mandi wajib. Itu. Kalau orang jantan sudah berkeluarga nak masuk Islam, mandi dan mengucapkan syahadat. Setelah itu masuk lagi dalam mazhab Syafi'i bersunat. Itu. Nah, inilah kalau orang non-Islam dan masuk Islam. Kemudian yang keduanya, kesempurnaan iman itu tasdiqun bil janan, yaitu membenarkan dengan hati. Kalau ucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hati kita sudah membenarkan. Nah, itu baru pajangan di luar, tidak ada tasdiknya. Yang ketiganya amalun bil a'dha, beramal dengan anggota, sembahyang, puasa dan lain-lain. Nah, baru sempurna Islam seseorang, iman seseorang. Jadi iman itu tiga: ngaku dengan lidah, dalam hati membenarkan, kemudian beramal dengan amalan yang diperintah Tuhan, sembahyang, puasa, zakat, segala macam. Baru namanya iman orang itu sempurna. Wa amalun bil a'dha, dan beramal dengan anggota badan. As-salawatul khamsi, seperti sembahyang 5 waktu. Nah, ini baru namanya iman. Kemudian yang selanjutnya wattiba'i sunnah, dan baru dihiasi dengan mengikut sunnah Rasul. Nah, jadi sempurnanya itu makanan sudah sedia dalam atas meja, ditutup dengan kesempurnaan iman. Kemudian ditutup lagi dengan jarit di atas tudung saji tadi, aman daripada kucing dan tikus. Wattiba'i sunnati, dan mengikut sunnah Rasul. Dalam sembahyang ada sunnah Rasul. Ngapa dalam sembahyang? Pergi ke masjid jangan berlari, aman-aman saja. Tinggal payu dapat payu, tinggal berhenti ikut atas masbuk. Itu kalau berlari salah, tak ada ngikut sunnah Rasul. Ngapa? Tiba ke langgar, tiba ke masjid, ngam napas, galaunya tak sempurna. Nah, pertama kita nak ke langgar, ikut sunnah Nabi, berjalan pelan-pelan saja. Itu. Kemudian dan kedua, masuk masjid kaki kanan. Nah, itu. Nak masuk WC kaki kiri. Itu. Nah, masuk masjid ada doanya. Nah, itu sunnah. Wattiba'i sunnati, dan mengikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi, pakai jenggot sunnah Nabi. Apa lagi tu? Pakai tongkat sunnah Nabi. Apa lagi? Ya sunnah Nabi. Motong kuku sunnah Nabi. Rambut panjang sabatasan bau sunnah Nabi. Orang jantan macam mana? Macam adalah di sikol rambut panjang sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi itu jangan nyele-nyele be, menjenggot be turut lain dah tu. Jadi galaunya itu turut. Nah, ketika sunnah Nabi itu barulah kesempurnaan daripada namanya iman. Sudah ngapo kerjakan syahadat, kemudian dalam hati sudah ngiyukan, beramal dengan sembahyang segala macam, baru ngikut sunnah Nabi. Paman tarakal iqrar, siapa yang meninggalkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah dan nak nyebut tu bahwa kafir, itu non Islam namanya. Orang itu kafir ya. Kafir itu asal mananya kafaro itu tertutup, tak bisa terbuka. Nah, itu namanya tertutup, ditutupi. Nah, ini siapa yang meninggalkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah,
itu mereka itu adalah kafir. Waman tarakat tasdiq, siapa yang meninggalkan dalam hatinya itu membenarkan, tidak dengar wid asyhadu alla nyebut dalam tidak benarkan tak bahwa munafik itu orang munafik. Itu luarnya nyebutlah, dalamnya tidak mengakui. Itu orang munafik. Yukhliyat lukhallidu ma pinnari abada. Baik orang kafir yang tidak mengucap asyhadu alla ilaha illallah maupun orang yang mengucap asyhadu alla ilaha illallah dalamnya tidak membenarkan, orang ini pinnar dalam neraka abadan untuk selama-lamanya. Jadi yang munafik itu yang masalah syahadat, yang masuk neraka selama-lamanya. Kalau babeleng antara mulut dengan hati, masalahnya masalah bukan syahadat, tak jadi masalah. Misalnya apa? Kita bercakap dengan orang tu ada kalau kita ada iyo kan, dia ada nak berhenti bercakap pasang iyo kan. Salah dia cakap iyo dalam tu dak tu munafik kau nama tu. Cuma kalau macam tu tak ada mengkekalkan dalam neraka dah. Yang munafik yang di luarnya nyebut Tuhan, di dalamnya tak ada ingat, tak ada apa, tak ada terpasang. Di luarnya mengakui Allah itu Allah dia, Tuhan dia, Muhammad itu Nabi dia, di dalamnya tidak. Nah, orang ini masuk neraka untuk selama-lamanya. Jadi isi neraka tu apa namanya? Puntung api neraka tu dua macam isinya. Pertama orang kafir menjadi kayu apinya. Kedua orang yang munafik masalah Allah, masalah syahadat. Luarnya dia ngakui, dalamnya tidak, mengenteng abe. Nah, maka orang dua ini, jenis orang dua ini jadi kayu api dalam neraka besok. Nah, lah dua. Wa man tarakal amal, siapa yang tak ada meninggal, ya siapa yang meninggalkan mengerjakan kewajiban sembahyang dan lain-lain, bahwa fasik orang ini fasik. Sembahyang tidak, puasa tidak, zakat tidak, kalau tidak, nah orang itu bukan kafir, orang itu fasik. Asal dia masih menganggap sembahyang itu wajib, cuma segan malas. Tapi kalau dia tidak menganggap sembahyang itu wajib lagi, itu kafir jelas. Nah, ini masalah orang fasik, orang munafik, orang kafir. Orang fasik itu kalau bahasa pekehnya yang banyaklah gawe jahatnya daripada gawe benarnya itu 24 jam. Nah, muat jahat 7, muat baiknya 5. Lah fasik. Nah, inilah tiga orang ini, 4 masuk orang mukmin. Pertama kafir, kedua munafik, ketiga orang fasik. Siapa orang kafir? Orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, kafir. Siapa orang munafik? Banyak orang di Madinah zaman Rasul dulu. Ngapo ngakui Allah, takut kena pecoi. Takut kena pecoi, takut kena apa? Kena tampar sahabat Nabi. Takut kena tebas pakai Sayyidina Umar alaihi. Pasalah ngaku yo Allah adalah Tuhanku, dalamnya dak. Nah, orang ini orang munafik. Orang fasik, orang yang tidak mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan, itu fasik. Wa man tarakat tiba'a sunnah, siapa yang meninggalkan tidak mengikut sunnah Nabi, bahwa mubtadi'un dhalun, orang itu orang yang bikin bid'ah dan orang yang sesat. Sunnah Nabi banyak, ya banyak. Kita ni ngikut sunnah Nabi, apa masuk WC kaki kiri, masuk masjid kaki kanan, nak tidur berdoa, banyak sunnah Nabi tu. Nah, inilah sunnah Nabi. Siapa yang tidak mengikut sunnah Nabi, orang itu adalah mubtadi'un dhalun. Kau tidak tahu tak jadi masalah. Kalau tahu jadi masalah. Yajibu alaihima at-taubah. Wajiblah taubat ketika orang meninggalkan sunnah Nabi. Wa amma sunnah, adapun sunnah Nabi, bahwa tiba'un Nabi, yaitu mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal kunu ma'al jamaah. Kamu itu harus berserta orang jamaah, yakni ahlus sunnah wal jamaah. Nah, inilah yang disebut kesempurnaan iman. Sudah rukun iman, baru rukun Islam. Wa amal Islamu, adapun rukun Islam. Jadi rukun iman 6, rukun Islam 5.
bahwa ma bunya ala khamsin, yaitu 5 macam galonyo. Pertama, mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu yang pertama kali. Yang keduanya wa iqamis shalah, mengerjakan sembahyang. Nah, sembahyang itu adalah rukun iman yang kedua. Rukun iman yang kedua ini adalah yang paling menentukan di antara banyak tu, sebab dia hubungnya dengan Allah langsung, munajat dengan Allah. Siapa yang nak do sembahyang berzakat berdoanya, menurut hadisnya tidak sah. Siapa yang sembahyang tidak puasa puasa terulah, sembahyang tak ada sah juga. Ngapa? Kena balapak itu kena Allah. Sembahyang itu munajat kepada Allah. Sembahyang dah macam mana? Nah, ini iqamis shalah. Siapa yang ngajukan sembahyang, dia menganggap, siapa yang meninggalkan sembahyang menganggap tidak wajib lagi, kafir. Siapa yang sembahyang, yang meninggalkan sembahyang hanya sekedar malas, itu orang fasik. Kemudian yang keduanya wa itaiz zakah, yaitu mengeluarkan zakat bagi yang punya harta. Zakat orang yang bertoko nyampe setahun, nyampe ukuran 13 suku setengah, keluar 2% setengah. Zakat orang yang apa? Yang apa nama tu, yang apa namanya tu, harta galian, seperti menggali batu bara, menggali timah. Nah, itu adalah 20% besar. Bab nadia tu, ngambil barang Tuhan, ngambil barang di dalam, ngambil barang Tuhan, nadia, maka besar zakatnya 20%. Itu. Siapa yang barumo tak ada hujan, macam kita darat tu, tak ada barumo aliran di irigasi dak. Yang barumo tak ada hujan, mengandalkan hujan 10%, dapat 100 kaleng, 10 kaleng keluarkan. Siapa yang baru mau mengandalkan irigasi pakai modal, keluarkan 5%. Kalau dapat 100%, keluarkan 5 kali, dapat 100 kaleng, keluarkan 5 kaleng. Karena umumnya itu pakai modal, pakai irigasi. Nah, ini aturan zakat. Wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Wa hajjil baiti, dan pergi haji, man istata' ilaihi sabila, yang mampu saja. Yang tidak mampu tidak ada wajib, yang mampu be. Nah, dalam rukun Islam yang 6 ini, yang 5 ini, pertama mengucap asyhadu alla ilaha illallah, pengakuan. Yang keduanya menjauhkan sembahyang, munajat dengan Tuhan. Yang ketiganya membayar zakat, itu adalah sosial. Antara manusia dengan manusia ada sosialnya. Kemudian yang keempat, shaumi Ramadan, puasa Ramadan, harus nahan nafsu. Nah, itu yang keempat. Sudah ditahan nafsu, wa hajjil baiti, yang kelimanya pergi haji, pergi mati. Pergi haji itu pergi mati. Kita cobalah belum tobat, nguwarasi dewe yang bagi ayam makan, ayamnya dah dia bagi ayam makan. Yang kena kejar anjing, anjingnya tak ada, namanya pergi mati. Jadi harus tobat dulu. Udah tu nguwarasi dewe. Yang macul baju tengah orang ada macam-macam rupa. Yang sesat banyak nian. Nah, inilah Islam. Mengaku Tuhan, kemudian bermunajat kepada Tuhan, sembahyang, itaiz zakat, sosial sesama manusia, shaum Ramadan, nahan nafsu, dan pergi mati. Nah, pergi haji itu pergi mati. Nah, inilah rukun Islam yang 5. Maka siapa yang pergi haji, baliknya berubah nian tu haji mabrur berarti. Siapa yang lama berarti tidak diterima, tak apalah salahnya, Allahu a'lam. Nah, itulah kalau pergi haji itu nak elok-elok nian pergi mati. Habis masalah
rukun Islam 5, rukun iman 6. Kemudian baru kita masuk ngaji ilmu tasawuf. Siapa yang sudah merasa terkebat dengan takwa, berarti orang itu sudah mendapat makom di sisi Allah. Namanya lijamut taqwa. Tak semayang, tinggal semayang satu waktu, ada tidak lupa, ada berdosa, ada dosa dengan Tuhan. Nah berarti itu tak ada terkebat belum, masih ayam hutan. Ane kata susah dikit ya nah. Ada semayang kau aja dah kaki lalu ya. Kaki datang waktu. Jadi aku pun berdosa dikit lupa, terkebat dikit baru. Ada yang sesaknya napas tu. Berputar-putar dia nak semayang. Aku belum semayang asal. Kulu salah, kili salah. Apa itu pegang lepas, itu hebat. Kekangan takwanya lebih hebat. Nah, ketika kekangan takwanya itu sudah terikat kemarin, maka orang itu akan diuji kemarin dengan 4 macam. Pertama, maka orang itu perlu dengan 4 macam. Ketika 4 itu sudah diuji lagi, nah diuji dengan 4. Pertama masalah rezeki kemarin, itu sudah tu masalah apa nama tu, kekhawatiran, akhtar, lintasan ketakutan macam gitu. Khawatir apa tu yang kedua. Yang ketiganya musibah yang datang. Yang keempatnya adalah masalah qada dan takdir Tuhan. Ada qada pahit, ada qada yang manis. Ketika selesai itu baru dapat ujian lagi, baru bisa dipasang. Sudah selesai 4 lalu lulus dalam 4 ujian tersebut, baru dia perlu lagi untuk mengikatnya lagi. Jadi ikatan pertama itu cuma sekedar apa? Ikatan yang sementara, ikatan yang pintu yang pertama. Setelah diikat, maka diuji dengan yang 4. Lulus uji 4, maka diikat lagi, dibungkus. Sudah diikat, dibungkus lagi ya. Apa bungkusnya? Pertama adalah tawakal Allah. Nah, itu tawakal. Apa arti tawakal? I'timadul tawakal Allah bi maudhi'ir rizki. Bertawakal ke atas Allah masalah rezeki. Macam mana pula tawakal masalah rezeki? Kita kemarin rezeki kalau dicari tak dapat. Memang iyonya lah. Kau nak balbi. Kalau nak balbi, adalah rezeki. Ada rezeki itu pertama yang dijamin Tuhan. Rezeki yang dijamin Tuhan masalah apa nama itu, makan. Kemudian kalau nak berlebih mencari itu. Jadi di sini disebutkan bertawakal dengan Allah masalah rezeki, i'timadul qalbi. Hatinya itu berpegang ke atas Allah Ta'ala dengan janjinya. Apa janji Allah? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apapun yang ngaruit di atas bumi ini, ulet ngaruit, kemudian ular ngaruit, segala yang bisa ngaruit adalah rezekinya, makannya adalah. Nah itu janji Allah macam tu. Ayam rezekinya matu, mantu. Semut rezekinya kecil-kecil. Kita rezekinya makan, walaupun tidak ngaruit, insya-Allah kalau sekedar makan ada janji Tuhan. Tapi kalau nak berlebih ngaruit, itu dasarnya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, kata Tuhan. Itu janji. Siapapun makhlukku yang ngaruit, yang bergerak-gerak, yang ada bergerak nanti rezeki. Contohnya apa? Buntang ayam atau buntang kucing ni ngaruit lagi jadi buntang. Nak ada lah rezeki. Itu ular sawo, gedang-gedang dan bisa ngaruit, nyedot itu. Adalah yang dekat, kodok dekat, kodok masuk itu. Nah, jadi yang namanya barang yang bisa ngaruit adalah jaminan Tuhan. Siapa dah percaya dengan itu, dah percaya dengan Quran. Siapa dah percaya dengan Quran, tak percaya dengan Allah. Nah, ini
masalah rezeki. Kemudian faman lam ya'tamid ala dhamani hadzal karim, siapa yang tak ada percaya janji Tuhan ini, walam yasuk bijudi hadzal ghanir rahim, dia tidak berpegang teguh dengan Allah, janji Allah, dengan kemurahan Allah. Walam yatma'inna qalbuhu, hatinya tidak tenang. Jadi rezeki yang datang tu harus tenang. Ulah sawo itu nak dia tenang. Ketika dia tenang, datang kodok masuk dalam mulut. Ketika dia gelisah, mana kodok nak dekat ke kuit, dia kuit terus. Jadi ketika kita tak ada apa, tidak ada usaha, kita aman-aman saja rezeki tiba. Tapi kalau kita nyebut, ayo matan gitu kok, mana cara, mana susah, mana tak tiba. Nah, jadi kata dalam tasawuf, walam yatma'inna qalbuhu biwa'dihi, hatinya itu tidak tenang dengan janji Allah, masih ngeruin. Ulah sawo ngeruin, buntut mana kodok nak dekat. Coba tu nak sawo, laju kodok loncat masuk mulut, nampak cekok. Ada makhluk Tuhan di surat Al-Kahfi itu diceritakan bahwa Zulkarnain Al-Iskandar itu sampai ke ujung dunia. Sampai ke ujung dunia melihat di situ, di tepi laut, tempat matahari timbul, di ujung surat Al-Kahfi itu ada ceritanya tu. Nah, di situ dia berjumpa manusia yang hidup dalam lubang. Ketika matahari timbul, dia dekat dengan matahari timbul. Dia dah ada keluar sekarang hari dalamnya. Kalau keluar motong, dia pula. Dia dekat matahari. Nah, ketika hari sudah dekat sore, kita jam 3 sore baru biasa dia keluar. Matahari dah jauh di sana, baru bisa dia keluar. Nah, apalah rezekinya selama di dalam tu? Ikan meloncat lari laut, loncat masuk ke dalam lubang dia, kena rumah dia masing-masing. Itulah rezekinya. Kenapa? Sebab dia sudah biasa macam tu. Kan dia ada ikan tu loncat, ada terus lah berarti. Dia ngeruit dak. Kalau dia nak mencari kakak keluar dari tanah tu, mana ya tak ada meloncat ikan tu. Nah, jadi syarat rezeki yang datang dewe itu hati harus tenang. Kalau hati masih susah, ngapo? Mana tak ada ngeruit, tak ada mencari, mana rezeki yang tu tak ada datang. Rezeki dua-dua macam, ada rezeki yang datang dewe, ada rezeki yang kena dicari. Kalau awak tu nak hati susah, rezeki yang dicari tak ada, rezeki datang dewe tak ada, tu galak kelaparan. Nah, tu. Jadi walam yatma'inna qalbuhu, hatinya nak aman. Pakai payastaqirul iman. Bagaimanakah imannya akal mantap fi qalbi dalam hatinya, sedangkan ngeruit badannya ngeruit, mulutnya berbunyi. Nah, itulah yang disebut ilmu tasawuf. Ya, at-tawakkul 'ala Allah fi maudhi'i rizki, tawakal dengan Allah itu di dalam masalah rezeki. Rezeki itu dua macam, ada rezeki jaminan, ada rezeki lebih. Rezeki lebih mencari, rezeki jaminan tu nak datanglah. Itu asal jangan tadi, jangan jangan motok. Kalau motok galau dak. Yang ngeruit apa? Yang ngeruit, yang buat awak ngeruit anak nak jajan, ngeruit. Jelaslah ngeruit tu. Apa lagi yang buat ngeruit? Motok. Apa lagi yang buat ngeruit? Banyak yang buat kita ngeruit tu. Kalau bisa menahan tidak ngeruit, baru lulus. Nah, inilah yang disebut dengan at-tawakkul 'ala Allah fi mawadhi'i rizki dalam ilmu tasawuf. Kemudian yang kedua, wa tafwidu ilaihi fi mawadhi'il khatar, yaitu menyerahkan tafwid, menyerahkan kepada Allah pada semua khatar, lintasan-lintasan. Tentu lintasan macam-macam tu. Nah, macam ko apa? Kalau kada ada berasap dapur. Mintas terus. Mintas terus. Nah, ketika dia melintas, itu sudah jelas mintas dalam pikiran, buang. Aku wakilkan diri aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru datang rezeki yang datang tadi. Kemudian yang ketiganya as-sabru inda nuzulis syada'id. Sabar ketika
terjadi kesusahan, sakit, kemudian apa lagi, macam-macam lah yang kejadian dapat musibah segala macam, sabar. Yang keempatnya ridha inda nuzul qada, ridha ketika datangnya apa qada dan takdir Tuhan. Nah, kalau lewat yang keempat ini bisalah rezeki datang dewe. Pertama tawakal, kedua menyerahkan diri kepada Allah, ketiga sabar, keempatnya ridha, senang apa yang dibagi Tuhan. Inilah syarat-syarat orang itu hatinya tenang, maka dia akan bisa memiliki maqam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Falamma faragha, tatkala selesai yang empat tadi, wa ada ila qasdil ibadah, dan dia kembali untuk beribadah kepada Allah, fa idzan nafsu fatirah dhaifah, tiba-tiba nafsu pun apa jelek, pengen yang idak begawe. Nah, setelah itu supaya beramal ibadah tadi dia mengganggu supaya amal tadi tidak sempurna. Nah, ketika ini datang lagi ujian, pokoknya ujian terus, tiba ujian terus. Nah, ketika ujian itu tidak lulus, bak lama lah. Ketika ujian lulus, baru diberi Allah rezeki min haitsu la yahtasib. Ketika dia diberi rezeki Tuhan tidak disangka-sangka, orang itu bersyukur dengan Allah, dia akan naik terus makom dia itu akan naik. Nah, inilah cara ilmu tasawuf. Ya. Nah, sampai di situ dulu ilmu tasawuf. Jadi empat tadi, ingat empat. Pertama tawakal masalah rezeki, kedua menyerahkan diri kepada Allah tentang kekhawatiran kita, ketiga sabar. Ya. Sabar tu menahan diri ketika datang ujian. Bukan orang sabar tu orang ada dengar duit, nahan dak orang lah kelapa ranking. Macam tu ada macam tu. Nak lah sabarnya anu nampak. Iya dia dari lahir lah macam tu. Pidak lah, dikata orang pidak ngololon. Tu kena sabar namanya. Sabar tu menahan. Ngapa tu mak meninggal tak ada nangis, sabar dia. Nanti dia lolo lah tu. Dia sabarnya namanya. Orang idiot misalnya nangis mak meninggal. Itu bukan sabar. Dia tak ada nahan. Oh yang nahan merah muka nahan. Tu baru sabar. As-sabru itu adalah al-habsu, menahan. Jika tidak ada yang ditahan bukan sabar namanya. Ngapa? Kejadian dia lah dari lahir macam tu. Kemudian ridha dengan apa yang tentukan Allah Ta'ala. Apabila keempat ini sudah kita jalani, maka aman-aman saja hati. Ketika aman hati, maka kita tidak peduli lagi dengan hal-hal yang mengkhawatirkan kita. Ketika itu Allah datangkan rezeki min haitsu la yahtasib, dari yang tidak disangka-sangka. Nah, sampai di situ dulu, waktu pun sudah habis. Kalau ada yang nak bertanya silakan. Tasawuf saya rasa memang tak lepas daripada kuniman. Salah satu contohnya kami sebagai petani, kemudian sedang nyangkul luka kaki guru kira-kira 6 sampai 7 jahitannya. Jadi kena gawe itu cuma nyangkul je lah guru. Penghasilan nyangkul je di tanah je lah. Jadi ambil lah danu apa nama kau? Daun jamu kambing. Ditambahlah dengan kain lap. Itukah termasuk dalam tawakal? Kemudian juga itulah mungkin dalam rukun iman. Macam mana menurut pendapat guru? Apakah termasuk situ sudah termasuk tasawuf? Macam mana guru? Jelas lah. Awak petani nyangkul terkena ke ujung kaki atau jari, berdarah. Nah, ketika berdarah itu orang tasawuf tetaplah dia ngapo nyari jari.
Dari apa? Daun Jamu kambing. jamu kambing atau anak pisang. Ya. Bekas ke situ. Itu namanya tasawuf. Berarti dia ridho. Lari balik dia ridho namanya. Atau pokang lari nambah penyakit namanya. Apa yang ada lah di situ. Apa yang ada tekap di situ lu nyala balik. Nah itu kalau kita cariin, kaki luka cepat nggak balik, mau obat. Itu namanya apa tuh? Apa yang ada di situ lah. Itu nama tasawuf. Tawakal dengan apa yang ada. Rumah masih jauh. Berlari ke laut. Nah itu tasawuf dak namanya apa? Kan masih ada yang sekitar untuk menahan darah. Baru ke laut. Itu namanya ada kabar lari. Takut apa? Takut darah habis. Nah, tasawuf itu dia setelah luka dia masih ada apa nama itu pemikirannya. Apa? Dia tenang. Ketika dia tenang, ayo apa yang ada di situ, ada daun pisang. Nah, itu yang tasawuf berpikir. Panjang pikirannya. Bis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka salamah fid din, afiyah fil jasad wa ziyadah fil ilm, barakah fil rizq wa tabatan qabla maut, rahmah inda maut, maghfirah ba'da maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.